kabar baik Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Kabar saya baik, Bu Tika. Bu Tika, sebelum jenengan nanti melakukan coaching, saya akan melakukan supervisi dulu dengan memberikan topik penilaian tentang coaching yang akan jenengan laksanakan. Seperti kemitraan, kemudian nanti ada proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Dan juga nanti juga harus menerapkan alutita dalam penerapan percakapan coaching. Siap Bu. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Tika. Monggo Bu Dewi. Oke, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Tika kembangkan? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama ada pendidikan penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya sendiri yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi nanti ada kompetensi coachingnya itu ada 3 gitu lagi. Terus kemudian dari kompetensi yang tadi jenengan sebutkan, kompetensi mana yang nanti secara spesifik jenengan observasi? Kalau yang saya merasa masih kurang ya Bu, adalah yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang mau spesifik ketika saya minta Bu Dewi untuk observasi. Terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Sumika nanti apa? Ketika nanti saya bisa mendengarkan secara aktif, lalu tadi saya bisa mengajukan pertanyaan yang cukup itu, maka otomatis nanti saya bisa memaksimalkan potensi coach saya ya. Karena coach saya akan mendapatkan permasalahannya dia akan terselesaikan dengan cara itu tadi, dengan saya mengajukan pertanyaan yang cukup itu tadi. Seperti itu. Terima kasih ya untuk percakapan pasca observasi. Mungkin nanti kita lanjutkan di observasinya. Nanti saya akan melihat bagaimana jenengan dengan coaching melakukan percakapan coaching. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Bagaimana kabarnya Bu Nulis hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik walaupun agak sedikit resah dan gelisah Bu. Resah dan gelisah nih. Kemarin Bu Nulis bilang kalau ada hal yang mau dibicarakan gara-gara keresahan dan kegelisahannya itu ya. Apa Bu ini kira-kira yang mau dibicarakan sama saya? Iya Bu, beberapa hari ini saya memang agak resah Bu. Masalahnya itu Bu, ada salah satu murid saya itu ketika pembelajaran itu dia itu asik berbicara sendiri Bu. Oh, dia asik berbicara sendiri ketika pelajarannya tulis ya? Iya. Kira-kira berarti nanti hasil dari pembicaraan kita nanti ini Bu Nulis menginginkan apa? Saya menginginkan menemukan solusi dari masalah keresahan tadi Bu. Oke, jadi saya rangkum dulu ya. Berarti Bu Nulis ini sedang resah, sedang gelisah gara-gara ada salah satu murid yang ketika pembelajarannya panjenengan dia berbicara sendiri nih. Lalu nanti hasil dari coaching kita hari ini Bu Nulis bisa ada solusi yang bisa dikembangkan dan mungkin bisa diimplementasikan di saat pembelajaran bersama anak tersebut. Iya Bu. Kira-kira nih sebagai guru di kelas tersebut, anak itu kenapa kok berbicara sendiri? Kira-kira kenapa? Kalau menurut saya Bu, saya itu sudah berusaha melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga sudah melakukan berbagai metode pembelajaran. Terus kadang juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Namun memang anak tersebut itu masih seperti itu Bu. Apa memang dia punya kebiasaan seperti itu? Apa gimana? Karena memang
teman-temannya itu pernah bilang seperti itu. Anak tersebut itu punya kebiasaan kadang itu berbicara dengan tembok, kayak apa istilahnya ya, bergumam sendiri gitu loh. Oh, iya, jadi menurut laporan dari teman-temannya, anak tersebut itu terkadang berbicara dengan benda-benda yang tak lazim lah istilahnya gitu. Iya Bu. Apa kira-kira anak tersebut ada mungkin indigo atau apa, dia sudah menelusuri itu belum? Kalau saya tanya-tanya ya teman-temannya atau yang dekat itu bilangnya seperti itu, tapi untuk seperti pembuktian itu kan memang enggak. Anaknya juga kalau ditanya ya enggak, bilangnya ya enggak gitu. Oh gitu, jadi jenengan pernah itu gak? Maksudnya secara langsung mergoki lah, tanda kutip mergoki anak itu berbicara sendiri sama tembok misalnya, itu belum pernah? Pernah Bu, waktu itu di depan kelasan Bu, kayak dia itu jalan itu menghadap kayak mirip ke tembok, terus mulutnya itu mengucapkan sesuatu. Cuma saya lihat saja sih, nggak saya tegur apa gimana. Nanti takutnya kalau anaknya gimana kan cuma saya lihat gitu. Jenengan waktu itu sebagai guru atau wali kelas mungkin? Saya waktu itu Guru kelas ya, guru kelasnya ya. Guru kelasnya. Oke, berarti sering ya Bu dia melakukan seperti itu ya? Iya. Pembelajaran. Ketika pembelajaran, kadang juga di luar pembelajaran Bu. Oh, jadi di luar pembelajaran pun dia juga seperti itu ya? Iya. Tapi kalau dia kadang ya enggak, kadang tuh cuma apa ya? Kalau ingin gitu, cuma kalau ingin gitu. Oh iya. Untuk dari segi misalnya nih kita lihat dari berbagai macam aspek ya. Kalau dari orang tuanya berikut. Kalau untuk orang tuanya sih tidak merasa anaknya gimana Bu. Berarti kalau di rumah biasa ya? Biasa, iya. Oh, oke, berarti di sekolah dia yang merasa kalau ada hal yang berbeda lah dari anak Iya, dan teman-temannya itu sudah hafal gitu loh. Sudah tahu itu kebiasaan temannya satu itu. Untuk temannya sendiri kira-kira yang dilakukan apa? Ketika dia menemui temannya berbicara sendiri misalnya sama tembok atau apa gitu? Iya. Kalau untuk teman-temannya sih sudah biasa Bu. Mungkin dulu waktu anak-anak mulai besar Bu ya. Kalau untuk anak kecil kan mereka belum bisa berpikir, nggak ngurusi lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika anaknya itu, teman-temannya itu sadar, mereka heran Bu. Tapi semakin kesini, mereka sudah terbiasa sepertinya Bu. Oh, berarti dibiarkan Bu kalau di kelas kalau dia seperti itu misalnya? Iya, cuma kadang temannya gini, terus apa itu Bu, dijawab gitu loh. Kan ngomong kamu sopo cuma gitu. Tapi anaknya juga nggak ada balasan, nggak ada respon dari anak sebetulnya diam saja diam kembali. Seandainya tadi seperti ini, otomatis dia kembali terus lagi bicara seperti biasa, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau itu berulang lagi apa? Iya, itu seperti kebiasaan itu loh. Oh, nggak ganggu, cuma kadang kan kalau di dalam pembelajaran kan iya itu ya. Kenapa? Kita kan ada bertanya seperti itu ya, kenapa? Kira-kira dari guru Riz nih sebagai guru kelas tersebut, kelas berapa? kelas 4 Kelas 4 ini ya. Anak-anak kelas 4 itu kan menurut saya sudah bisa membedakan ya mana yang perilaku yang agak aneh, mana yang perilaku baik, mana yang buruk. Mereka sebenarnya sudah bisa diajarkan. Kalau guru Riz sendiri nih sebagai guru kelas 4 ya, kelas 4, kira-kira ada solusi nggak sih Bu untuk menangani anak-anak yang seperti itu kalau menurut jenengan? Kalau dari saya Bu, saya sudah berusaha, contohnya Bu, kalau pas lihat waktu pembelajaran, saya berusaha menegurnya Bu. Saya sudah berusaha, saya menegur secara langsung. Secara langsung. Saya juga sudah berusaha bertanya kenapa kok melakukan itu. Memang dari anaknya itu kalau ditanya ya nggak pernah jawab.
Oh, ditanya perihal apapun? Nggak pernah jawab. Maksudnya kalau ditanya tentang itu, Oh, tentang kebiasaannya itu. nggak ada jawaban. Oh, dia Seperti cuma memang diam. mungkin kebiasaan dia seperti itu. Berarti ketika ditanya tentang hal itu, dia hanya diem. Iya, Tapi kalau ditanya hal lain, dia mau biasa menjawab. seperti biasa Bu. Ada teman-temannya yang deket gak sih Bu sama dia? Nah, kadang itu karena mungkin dia sifatnya itu temannya itu kadang itu menganggap agak aneh gitu Bu ya. Jadi teman-temannya itu kadang menghindar. Oh, kalau Menghindarinya, hindari. tapi bukan terus menghindari Iya, gitu, iya. enggak. Cuma temannya itu mungkin juga karena terbiasa Bu. Jadinya ya dianggap biasa. Oh gitu ya. Kalau guru yang dekat mungkin ada nggak sih Bu sama anak tersebut? Ya kebetulan saya guru kelasnya ya Kelasnya ya ya. cuma saya tanya saja nggak jawab, apalagi sama Guru yang lain ya. ya. Kalau orang tua udah pernah dipanggil? Kemarin itu pernah, tapi kurang Fisik di buku dan memang itu merasa anaknya nggak ini gimana oh jadinya ya saya jadinya yang bingung. Oh, berarti sudah apa namanya sudah mulai pendekatan juga ke orang tua, Iya. sudah memberitahukan perihal permasalahan anaknya ya. Lalu juga teman-temannya jenengan sudah mulai itu nggak sih kayak teman-temannya dibuat sebuah kayak kelompok untuk apa gitu untuk menangani permasalahan anak tersebut biar dia teralihkan gitu loh maksudnya. Kira-kira ada nggak sih Bu solusinya? Mungkin itu masukan Bu. Bisa nanti saya itu supaya dikelompokkan supaya anak tersebut sudah tidak mengingat kebiasaan itu ya Bu ya. Iya. Supaya teralihkan dia kalau kelompok kan memang bersama kan dengan teman-temannya. Ya, biar kadang itu kan tadi ya Bu Lulis kan sudah menghubungi orang tuanya, sudah mulai nanti mungkin merencanakan untuk membuat kelompok sama Iya. satu kelas itu ya, karena kan dia juga wali kelasnya jadi kan mungkin lebih mudah ya, Guru kelas. guru kelas ya, oh ya. Kalau SD guru kelas ya, Guru kelas. wali kelas juga benar. Kalau SD Kalau SD istilahnya guru kelas ya sama nanti wali kelas gitu. kelas. Guru kelas itu nanti berarti kan jadi bisa lebih tahu karakternya anak itu gimana biar anak tersebut juga kayak udah apa namanya sibuk dengan dunia barunya gitu loh, bukan sibuk dengan temboknya istilahnya tanda kutip gitu ya Bu tadi nanya iya oke gitu. Terus langkah selanjutnya kira-kira nanti gimana Bu komitmennya Bu Lulis untuk langkah selanjutnya? Saya tetap akan itu Bu berusaha untuk mencarikan solusi tadi Bu. Karena memang kalau diteruskan kebiasaan itu memang nggak baik untuk dia Bu. Saya juga akan berusaha nanti kalau misalkan dia ada waktu kita kerja sama-sama itu Bu seperti Puskesmas itu loh Bu yang kesehatan, mungkin saya akan berusaha menanyakannya Bu. Oke, jadi bisa ya langkah selanjutnya komitmennya Bu Lulis sebagai guru kelas untuk menangani satu anak nih ada mungkin bagi teman-temannya aneh ya, tapi gimana caranya kita sebagai guru tidak menganggap Iya. aneh kan gitu ya, dan untuk menetralisir lah teman-temannya maksudnya dinetralkan juga kan. Tadi solusinya dari Bu Lulis adalah tadi mungkin orang tua ya, lalu Mungkin nanti saya itu Bu mendatangkan orang tuanya lagi. iya betul, mendatangkan orang tuanya lagi, lalu anak-anak kerjasama ketika pembelajaran ya, sama tadi untuk puskesmas itu mungkin bisa dicek walaupun menurut kita mungkin baik-baik saja, mungkin menurut pihak yang lebih tahu kan bisa dicek gitu secara benar. Oke, jadi nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu bagaimana penanganan anak tersebut, semoga anak tersebut juga bisa menjadi lebih baik lagi dan Bu Lulis bisa menjawab dan berkomitmen untuk langkah-langkah selanjutnya yang sedang menjadi. Siap Bu. Siap. Ya, terima kasih Bu Lulis. Baik ketika tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lulis ya. Nah
dari hasil coaching yang jenengan lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah Anda jenengan lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian tadi? Saya tadi saat coaching ya Bu, yang sudah mulai saya lakukan adalah saya mencoba untuk menyusun kalimat-kalimat yang berbobot tadi Bu. Dengan cara saya mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh guru, saya catat poin-poinnya, lalu saya mengajukan pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya ya. Dari pengamatan tadi, saya melihat Budika itu sudah melakukan awal percakapan coaching dengan bagus, meliputi tadi mendengarkan, menemu, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dari permasalahan yang dialami oleh guru. Kemudian untuk yang terakhir ketiga, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan jenengan kembangkan nanti ke depannya? Dalam coaching itu kan ada yang namanya alur tirta ya Bu, ada tujuan, lalu kita mengidentifikasi, lalu kita merencanakan, dan kita tanggung jawab lah di situ apa yang akan kita lakukan, tanggung jawabnya kita apa. Nah dalam tadi coaching tadi saya menambahkan ya Bu, dalam coaching tadi saya mencoba untuk mengikuti alur tersebut dengan tadi kompetensi coaching tadi itu yang ingin saya tambahkan lagi atau saya kembangkan lagi adalah tadi memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya pribadi ini ya Bu, refleksi saya, menurut saya itu saya belum bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Menurut saya masih kurang nih, saya kayaknya harus belajar lagi nih dengan cara mungkin saya bisa coaching teman-teman yang lain ketika memang ada bermasalah kita bisa saling ngobrol, sepertinya seperti itu. Jadi nanti kompetensi yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Budika untuk observasi hari ini. Mungkin nanti ke depannya Budika bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih juga Bu Dewi karena Bu Dewi sudah memberikan saran tadi kepada saya. Semoga saya juga pribadi bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.